di Tambi reuni bersama-sama. Ada ide untuk membentuk kepengurusan angkatan. Pada waktu itu Mas Toro sebagai Presiden Angkatan Alumni Seminari Belajar menunjukkan saya, Mas Wano, Mas Adi. Jujur saja pada waktu itu kami juga kaget kenapa kami yang dipilih, alasannya apa dan sebagainya. Cuma pada waktu itu kami hanya Yusutiko saja. Dalam perjalanan waktu kami memang belum tahu apa yang mesti kami lakukan. Sambil berjalan kita mencoba mencari apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan. Pada waktu itu memang kita nggak punya saldo, nggak punya modal awal lah. Modal awal hanya muncul ketika kita selesai mengadakan reuni di Tambi. Modal awal pada waktu itu 8 juta. Kemudian dalam perjalanan waktu banyak dari keluarga teman-teman entah ayahnya atau ibunya yang situ, kemudian uang itu kita gunakan untuk memberikan karangan bunga sebagai ungkapan duka cita. Berjalannya waktu mulai timbul ide untuk sertifiran atau iuran dampingan ini. Nah, kemudian muncul kegiatan yang dikoordinir oleh Mas Manu yang teman-teman tahu bersama, kita selalu umumkan, dan mulailah itu menjadi kegiatan rutin. Untuk yang sakit kita bantu, ada teman-teman kita yang beberapa kali kita bantu, kemudian yang itu juga masih kegiatan yang sama. Uang itu biasanya selalu kita berikan sepenuhnya kalau teman-teman iuran, sebagian kita berikan karangan bunga, kemudian sisanya kita serahkan kepada yang bersangkutan. Kemudian pandemi mulai muncul. Nah, kegiatan yang sifatnya online itulah yang beberapa kali kita lakukan. Kemudian juga kesulitan-kesulitan yang kami alami adalah dari dinamika pada waktu kita membuat grup melalui WA ternyata sangat indah gitu. Dalam tanda kutip sangat indah. Mungkin teman-teman ingat kita pernah punya 5 atau 6 grup WA dengan karakter yang berbeda-beda. Mas Manu itu sempat sampai ngirimnya lagi siramin yang beberapa grup ini. Iya. Masing masing keuntungan, masing gojek dan sebagainya harus kita lawan bersama-sama. Akhirnya sampai saat ini kita menuju pada dua WA grup. Kemudian Mas Adi dengan ketekunannya yang luar biasa, dia mencoba mendata seluruh kegiatan kita dan juga dokumen-dokumen yang selama ini mungkin banyak data lengkap siapa sih siswa KPP 1 dan sebagainya, itu datanya sangat lengkap sampai nomor induk. Dan kalau teman-teman baca, kalau teman-teman ingat itu kan mesti Mas Adi selalu mengingatkan siapa di antara kita yang berulang tahun itu selalu diingatkan karena Mas Adi punya datanya. Nah, di awal dulu sempat saya lontarkan ya, kita akan punya kegiatan yang sifatnya rutin. Sebulan sekali kita ketemu lewat virtual, kegiatan yang sifatnya rohani. Tapi kesibukan teman-teman ternyata tidak bisa melakukan itu, mungkin akhirnya berjalanlah. Tapi satu hal paling tidak bagi saya pribadi, ketika teman-teman berdiskusi yang cukup hangat, bahkan cukup keras di WA itu menjadi salah satu, paling tidak menjadi salah satu cara bagaimana kita semakin mengenal satu dengan yang lain, bagaimana kita menanggapi sesuatu itu sedikit banyak membantu kita untuk semakin ngerti. Walaupun ada yang kadang lebu meneh, tapi itulah dinamika yang terjadi. Gimana? Ya ada. Cuma ada beberapa hal yang pada waktu itu saya jujur, tadi saya cerita sama Mas Yus ya. Ada teman kita yang sangat sensitif terhadap suatu hal. Kemudian mungkin itu tidak dipahami oleh banyak teman kita. Kemudian teman kita itu jawab dengan saya, kenapa? Saya sempat bertanya, kenapa kamu begitu? Dan tadi lebih lah. Ada sesuatu yang buat dia sungguh diingatkan dengan pengalamannya dia pribadi maupun pengalaman keluarganya. Sehingga ketika hal itu diangkat, itu sungguh sangat membuat dia diingatkan. Nah, hal seperti inilah yang kadang kita nggak tahu gitu. Tapi harapan kita bahwa ini jangan terlalu ditanggapi serius.
seperti yang di akhir Ruby tadi. Tapi kita juga paling tidak satu hal juga kita diajak berpegang. Contoh sederhana tadi yang terakhir dikatakan Romo Ruby, Monsinyur Ruby terakhir di khotbah tadi, ketika gambarnya Romo Monsinyur Ruby tapi kalimatnya nggak pas, itu sekarang kita juga harus berhati-hati. Artinya beliau siapa? Bukan saya yakin beliau tidak menginginkan sesuatu hal yang sifatnya pemujaan atau apa, tapi sebagai seorang gembala yang kalau di antara kita saya yakin tahu semua, tapi di luar kita bisa terjemahnya lain. Dalam seperti itulah yang sebenarnya kita harapkan kita bisa menjadi lebih baik. Dan tidak terasa sudah 5 tahun melayani dengan segala keterbatasan kami. Maka yang pertama kami minta maaf atas segala kekurangan kami. Kemudian pada malam hari ini saya tadi juga diketik oleh teman-teman Mas Manu dan Mas Hadi, ayo sekarang kita beri kesempatan teman-teman yang lain untuk dapat menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu Mas Manu ada tambahan dan Mas Hadi. Mas Manu? Iya, Monsinyur. Makasih Mas Susilo. Ya. Yang jelas saya menyampaikan 5 tahun kami bertiga ya mencoba untuk melayani dengan segala dinamika dari kawanan ini ya, teman-teman ini ya, dengan segala kekurangan ya yang bisa kami lakukan. Kalau saya boleh sharing ya, memang yang kami lakukan tidak banyak ya, konsolidasi anggota, kemudian mencoba membuat acara, menyapa satu persatu dan kami punya kontaknya satu persatu sehingga walaupun yang tidak ada di grup pun kami punya. Ya acara seperti ini pun juga kami lakukan, kami kontak satu persatu, ya satu-satu ya kami kontak ya, dan kami usahakan itu personal ya. Dan ada bantingan ataupun itu personal ya, nggak ada yang tahu siapa yang ngasih berapa dan nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kami bertiga karena kami punya grup hanya isinya 3 orang. Setiap ada donasi atau apa ya saya taruh di kami bertiga ini dan kami bertiga tahu. Nah, yang tadi yang cerita masalah grup ya, itu dulu membuat saya pusing ya. Bayangkan ada 6 grup, 6 grup misalnya ada peristiwa kematian, saya ngirimkan ke 6-6-nya. Terus misalnya ada sesuatu, terus ada yang nyaut bertanya, yang grup lain bertanya lagi. Ya, waduh, gaweannya akeh banget di kantor kan, ngurusi kayak gini ya kan. Aduh. Ya, terus saya harus berpikir bahwa wah ini tidak bijaksana dengan seperti ini. Saya menarik diri, menjadi saya bilang pamit saya hanya satu grup. Ya, satu grup itu yang dipegang oleh adminnya Monge. Dan Monge juga sempat kesel kan, karena terutama yang keluar masuk. Lalu setiap kali saya bilang sama Monge kalau dimasukkan Mas Manu, saya nggak mau masukkan kalau yang bersangkutan tidak minta langsung ke saya. Karena berkali-kali kayak Striko ya, buntu. Nah, ya, tapi itu dinamika yang menarik ya untuk kita ya. Ya barangkali saya tahu bahwa kita mencoba untuk memahami satu dengan yang lain ya, mencoba menerima, mencoba mengerti ya, dengan segala macam model ya kan. Ada yang bondingnya kuat terhadap kawanan ini, ada yang bondingnya setengah-setengah, ada juga yang sudah dijawil berapa kali ya, bahkan didatangi, ketemu langsung, diajak kumpul, nggak mau juga ada ya kembali ke masing-masing, dan itu hak untuk mereka semua ya, kita semua punya hak untuk menentukan seberapa kita akan terikat dengan kawanan ini ya. Kemudian ya untuk anggaran ya saya belum megang dana, memang dana tidak terkumpul ya karena dari tangki itu sisanya 8 juta ya. Kemudian setiap seripah kalau kirim bunga kan nggak mungkin lah duitnya belum kumpul kok kan. Nah, saya pakai duit itu dulu, tapi lama-lama yang meninggal dari tahun ke tahun. Lu tahu diem ya, siapa yang mau kita kasih ya? Karena kan kita sepakati ya alumni, kemudian orang tua kandung ya, orang tua kandung ya. Kalau mertua enggak ya. Makanya waktu dulu mertua saya meninggal, teman-teman layak tak balikin ya. Karena memang kita sepakat seperti itu.
hanya orang tua kandung dan keluarga inti seperti itu. Tapi yang 8 juta ya habis. Kemudian sekiliran ya kemudian berapapun itu kita berikan. Ya, memang pada akhirnya ada yang dapat lebih, ada yang enggak. Pernah kan ada 1 bulan itu yang meninggal 3 orang. Ya otomatis ya hidup 3 kan. Misalnya dapatnya 18 atau berapa tentu ya mulai berselisih ya. Tapi kalau yang sebulan meninggal 1 ya dapatnya lumayan kan. Nah gitu ya. Persaudaraan ini saya rasakan persis pada saat saya kritis ya. Saya sempat sakit Guillain-Barré syndrome. Ya, saya dirawat di Rumah Sakit PON Jakarta karena lumpuh total selama 2 bulan. Saya berbaring, nggak bisa gerak, ya selama 2 bulan. Jadi antibodi saya menyerang saraf tepi saya sehingga motorik saya 0, listriknya 0, saya nggak bisa gerak. Ya, mungkin kesalahan saya nggak tidur 3 hari, mengerjakan sesuatu, mungkin nggak kuat. Terus vaksin booster 3 hari Jumatnya booster 3 hari Kamis. Sabtunya saya ke Padang, kita ngobrol setengah hari musiknya. Saya balik ke hotel, besok harinya harusnya jadi bicara di bank daerah, ya, Bank Nagari di sana, jadi bicara di sana, nggak bisa bangun. Kemudian sakit di Padang selama 2 hari, istri saya nyusul, dibawa ke Jakarta, 2 bulan berbaring. Saya yang sangat tersentuh pada saat saya tahu teman-teman semua mendoakan. Saya tahu Romo Rosa mendoakan dari rumah, walaupun saya itu belum bisa ikut. Karena gerakan tangan aja sama sekali enggak, tapi istri saya ngasih tahu bahwa teman-teman mendoakan. Dia kan menyimak HP saya yang megang ya. Terus yang saya nggak duga, teman-teman pada bandingan. Ya. Aduh, ini saya nggak repoti gitu loh. Tapi yang jelas dukungan teman-teman itu luar biasa ya. Banyak yang menjabri lewat HP, saya nggak bisa. Istri saya membacakan selama 2 bulan. Dan puji Tuhan saya sembuh setelah 6 bulan terapi, walaupun sekarang belum full juga, tangan kiri saya masih ada sisa untuk bisa bergerak. Itu saja. Mohon maaf ya teman-teman ya, nggak adil kalau Mas Adi ngomong. Mas Adi. Ayo Mas Adi. Ini bank data ya. Bank data. Jadi algoritma. Ya, NPP ingat. Nomor pakaian pun ingat. Mohon maaf, ini kebetulan topiknya orang yang sangat banyak dibicarakan hari ini Joy. Jadi kita kalau boleh termisut ngomong saja kok Joy. Sebentar ini Bapak Satrio. Gatal-gatal aku kepalanya. Kamu hari ini dirasani merasa apa kamu? Dirasani semua orang hari ini. Oh ya. Bapak om. Rasa giling-giling mereka ngomong semua hari ini. Apa? Wah. Midnight. Kasus midnight. Ya karena yang lain sama saja dan itu paling lengkap untuk yang dari KPP. Sementara yang dari KPA, saya hanya punya buku biru itu, buku kenangan. Tetapi saya mengetiknya bukan berdasar itu. Saya tidak punya personalia waktu saya MU. Tetapi pernah ada yang mengirimkan foto KPA 1 dan KPA 2. Untuk saya cari di screenshot itu masih ada. Terus saya ketik. Saya coba urutkan abjadnya. Nah itu terus salah. Padahal itu tidak saya sengaja ya. Kadang-kadang saya berangkat karena mepet, lalu ke sekolah ngajar, baru ingat jam 5 sore. Belum ada yang ucapan, saya ucapkan
lalu tetapi yang bagi yang pagi sudah saya belum sempat itu sebenarnya betul, cuma hanya legitimasinya harus ke saya kayaknya. Nah itu yang saya lakukan sebagai sekretaris hanya itu saja, mengucapkan ulang tahun. Nampaknya itu sederhana tapi semoga itu menyenangkan. Saya mengalami tidak hanya ketika saya memberi ucapan selamat, tetapi ketika saya ulang tahun pun ini senangnya jadi orang yang pernah tidur di sini. Jadi Mas, selamat ulang tahun ya, sorry telat, tapi kemarin sudah saya doakan di misa. Oh, itu yang saya rasakan. Jadi apakah mungkin berikutnya mungkin H-1 sudah diumumkan sehingga Romo-Romo ujuk ulang tahun gitu. Gitu ya, tanpa stipendium. Gitu ya Romo. Nanti bisa dijadwalkan begitu. Ya saya kira itu saja. Saya tidak punya catatan peristiwa. Ya kecuali mungkin ingatan teman ini ya meninggal tanggal sekian misalnya seperti itu. Itu enggak aneh dalam 5 tahun ini saya tidak mencatat itu. Mestinya kan itu dimasuk dalam sekretaris mestinya. Catatan saya hanya 1. 5 tahun lalu ditunjuk ketika reuni, sekarang diganti ketika reuni. Yes. Jos. Ada teman. Salah satu warisan dari almarhum Romo Sunarwijoyo itu seperti yang dilakukan Mas Adi. Dulu kita ingat ya, kalau kita ulang tahunnya dapat kartu, ada tulisannya Romo Sunar bahasa Latin itu salah satu hal yang sangat menyentuh. Baik teman-teman, saya ingat tahun berapa malam kreativitas